yang militan. Umat yang militan maksudnya yaitu kita tetap bergairah seperti api yang tidak dipadamkan, seperti sungai yang tidak bisa dibendung. Ketika kita memahami rahasia ini luar biasa. Karena kita tahu hidup kita sangat berarti di hadapan Tuhan. Untuk sampai tingkat ini ada beberapa yang kita perlu belajar sama-sama. Bagaimana umat yang militan ini, umat yang melayani secara militan, sehingga kita tidak berfokus kepada diri kita, tapi berfokus kepada Tuhan. Untuk ini kita lihat dalam firman Tuhan Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28 dan 29. Saya bisa bacakan ayat ini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi saudaraku, menjadi umat yang melayani umat secara militan, ada 3 hal yang sangat penting kita pahami. Pertama, kepastian keselamatan itu berupa pemberian. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Yesus sendiri berkata, aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan ini berlaku juga buat kita hidup sekarang ini. Bahwa hidup kekal itu adalah satu pemberian cuma-cuma karena tidak seorang pun bisa membayarnya. Dan Yesus sendiri berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan ini menjadi catatan bagi kita bahwa keselamatan itu satu pemberian dari Tuhan sendiri. Tidak karena usaha kita, tidak karena sesuatu yang kita lakukan, sehingga kita seolah-olah usaha kita untuk mendapatkan keselamatan. Tapi ini murni karena pemberian. Nah, ini yang penting kita pahami. Nah, bagaimana kita bisa murni menerimanya. Nah, kemudian ini yang sangat penting kita pahami karena ada sebagian orang berpikir percaya Yesus selamat, itu saja. Percaya Yesus selamat. Nah, jadi perlu diuji, ya. Karena ada sebagian orang dia percaya Yesus oleh karena garis keturunan. Karena orang tuanya Kristen, dia pun Kristen. Tapi ditanya, apakah Anda selamat? Pasti selamat? Ya, nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena hanya KTP-nya sebagai Kristen. Nah, ini yang bahayanya. Jadi hanya KTP. Jadi yang sangat penting di sini, kita betul-betul memahami tentang keselamatan itu suatu pemberian. Nah, kalau kita tahu tentang rahasia ini menjadi langkah dasar bagaimana kita memiliki kepastian keselamatan. Tapi kalau kita tahap yang kedua, kita mendengar firman Tuhan. Kita hafal firman Tuhan. Tahu alamat ayatnya. Tapi hanya bersifat pengetahuan.
Bahkan kita bisa berdebat dengan banyak orang dan kita menjelaskan dengan jelimet tentang firman Tuhan. Tapi hanya sebatas pengetahuan. Ketika ditanya, apakah ada Anda hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari? Enggak, Pak. Hanya saya baca firman, tertulis seperti itu, dan itu saya tahu lewat membaca, lewat mendengar. Artinya di sini, pengetahuan saudara, pengetahuan saya tidak memberikan kepastian tentang keselamatan. Saya bisa tahu banyak tentang kehidupan Pak Sembiring. Tapi kalau saya tidak ada hubungan dengan dia, hanya tahu saja, itu tidak otomatis bahwa saya dengan Pak Sembiring ada hubungan yang baik. Atau saya bisa menceritakan tentang kehidupan presiden kita. Berapa anaknya, siapa nama istrinya, dan di mana dia lahir. Tapi ketika tanya, Pak Presiden kenal nggak Pak Surbakti? Siapa? Dia nggak kenal. Tapi tahu. Tahu itu belum tentu kenal mengenal. Nah, ini yang menjadi bahayanya dalam kehidupan orang percaya. Ketika dia hanya punya pengetahuan karena membaca, mendengar saja, nah ini dia tidak memiliki kepastian keselamatan. Pengetahuan kita tidak bisa menyelamatkan. Yang kedua, persetujuan. Unsur iman itu harus persetujuan. Nah, apa bedanya kita dengan iblis? Iblis dia tahu bahwa Yesus berkuasa. Iblis tahu bahwa Yesus memberikan jaminan kepastian kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan setuju bahwa Yesus itu punya kuasa yang tanpa batas. Dan banyak juga orang sampai tingkat persetujuan. Tahu belum tentu setuju. Tapi ini unsur iman yang kedua, yaitu persetujuan. Kita tahu seorang dokter ahli bedah, kalau ada keluarga kita yang sakit, lewat informasi diberitahu kepada kita bahwa dokter ini luar biasa, banyak orang sembuh oleh karena datang kepada dia. Kalau tahu saja belum ada kesembuhan. Ada unsur kedua, persetujuan. Kita setuju dengan apa kata orang. Dan kita datang kepadanya. Tahu dan setuju itu adalah unsur yang kedua, bagaimana mereka memiliki iman, memiliki kepastian. Tapi kalau hanya dua unsur saja nggak lengkap. Ada unsur yang ketiga. Kalau orang sakit tadi, sesudah dia tahu, dia setuju dokter itu, dokter yang banyak yang sehat lewat datang kepada dia. Yang ketiga yaitu pengandalan diri. Artinya dia merelakan dokter itu memeriksa seluruh bagian tubuhnya. Sehingga untuk diagnosa dia tahu bagaimana yang perlu dioperasi. Demikian juga halnya kita sebagai orang percaya. Kita boleh tahu tentang Yesus dan punya pengetahuan yang segudang. Kita setuju bahwa Yesus berkuasa. Yesus sanggup menyelamatkan. Tapi unsur yang ketiga,
yaitu pengendalan. Apa artinya pengendalan? Artinya kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus melalui doa kita. Kita berdoa, kita percaya, jadi tidak mudah-mudahan, tapi ada kepastian-kepastian bahwa hanya Yesus saja, satu-satunya, tidak ada jalan lain. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita tahu, setuju, dan betul-betul mengandalkan seluruh hidup kita kepada Yesus sebagai pemberi hidup kekal itu. Ini yang pentingnya bagi kita supaya ada kepastian, yaitu pengenalan diri, tidak ada yang lain. Yesus satu-satunya sebagai penolong yang sungguh-sungguh. Kalau kita paham ini dan sudah menyatu roh kita dengan roh Tuhan, if you abide in me and my word abide in you, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Artinya tentang keselamatan itu satu kepastian. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Artinya jaminan kepastian itu dari Yesus. Dunia ini tidak memberikan jaminan. Selalu kata mudah-mudahan. Tapi Yesus memberikan kepastian. Nah, kata kepastian di sini berbicara tentang hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Jadi dari sekarang kita memiliki kepastian. Karena Yesus sendiri berkata, aku memberikan hidup kekal. Nah, jadi kalau Yesus berkata, aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Sehingga kita tidak ragu. Secara iman kita tidak ragu bahwa Yesus memberikan kepastian. Yang bahayanya, kalau hanya sampai tingkat pengetahuan. Kita tahu jelimet tentang Yesus. Iblis pun tahu jelimet tentang Yesus. Tahu bagaimana Yesus diutus ke dunia ini. Dari proses kelahiran. Dan Yesus mempunyai kuasa tanpa batas. Nah, maka setiap orang yang memahami rasa ini, bagi dia tidak ada istilah mudah-mudahan. Karena Yesus tidak berkata, mudah-mudahan kamu selamat. Tapi yang bahayanya kalau ada orang hanya sampai unsur pengetahuan dan persetujuan, tapi tidak sampai kepada unsur pengendalian diri. Nah, ini bahaya bagi orang yang hanya sampai tingkat itu. Kemana-mana dia akan cerita tentang Yesus. Tapi kita ditanya, sudahkah Anda mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan? Dia nggak bisa jawab. Saya teringat dengan seorang teman berbicara tentang satu negara tertentu, waktu itu negara Singapura. Dia bisa menjelaskan tentang keamanan, ketentraman, kebersihan, bahkan juga tentang kondisi Singapura yang sangat dipuji dengan peraturan-peraturan yang ada sehingga orang yang benar-benar merasa tempat itu tempat yang pas. Sehingga jam berapapun kita bangun dan kita berjalan tidak ada perampokan. Ketika saya tanya kepada orang itu, sudahkah Anda pernah tinggal di sana? Apa jawabannya?
Dia bilang belum pernah. Dari mana Anda tahu semua tentang kondisi, situasi, keadaan negara itu bisa jelas jelimet? Kasih tahu. Saya dapat informasi dari om saya yang pernah tinggal di sana. Informasi tidak cukup, tapi kalau hidup di sana baru kita bisa cerita dengan jelas. Jadi orang itu hanya dapat informasi. Ketika saya tanya, sudah pernah ke sana? Belum. Saya dapat informasi. Nah, arti di sini buat kita hari ini juga, kita tidak cukup hanya mendapatkan informasi tentang Tuhan, tapi kita mempunyai gaya hidup, ada persekutuan pribadi dengan Tuhan, bukan hanya seminggu sekali, tetapi menjadi satu gaya hidup setiap hari, sementara kita jalan, sementara kita duduk, sementara kita bepergian, kita ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Seperti orang bercakap-cakap dengan Tuhan. Sehingga mengambil keputusan pun kita ada hubungan pribadi. Nah, orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan begitu erat dan begitu akrab. Berlaku ayat tadi. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi sampai selama-lamanya itu dia bisa mengalaminya. Hubungan pribadi itu begitu indah. Tidak ada yang lebih indah daripada itu. Ketika ada hubungan pribadi dengan Tuhan, masalah apapun yang membimbangkan, membuat kita khawatir, tapi kuasa Tuhan melalui firman-Nya, kuasa Tuhan melalui hubungan kita pribadi dengan Dia, menyatu dengan Tuhan lewat rohnya. Barang siapa menyembah aku, menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya roh kita dengan roh Tuhan ada satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Maka berlakulah tadi, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Ada kepastian diberikan. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Jadi orang yang mempunyai tiga unsur iman ini, yaitu unsur pengetahuan, ya, unsur persetujuan, unsur pengandalan, dan orang itu benar-benar yakin sepenuhnya bahwa Yesus memberikan jaminan. Ini yang sangat penting dipahami. Kita tidak hanya otomatis kalau kita menjadi anggota sebuah organisasi, apakah gereja atau persekutuan, tidak jaminan. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan. Kekuatan kita tahu hanya karena Tuhan. Aku tidak mampu, aku tidak sanggup tanpa Tuhan. Dan hubungan kita dengan Tuhan begitu erat sekali. Maka kepastian keselamatan itu pun menjadi nyata. Jadi Yesus memberikan kepastian. Yesus memberikan perlindungan. Apa dikatakan tadi? Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jelas sekali perlindungan juga dari Tuhan. Jadi kita tidak khawatir tentang hidup kita. Kapanpun waktunya kita berpindah dari dunia ini, tidak ada keraguan lagi. Nah, orang yang seperti ini, maka kemanapun dia pergi, dia menjadi umat Tuhan yang militan melayani. Karena apa? Dia mengalami satu sukacita yang besar. Jadi kenapa Yesus mengalami kesakitan, mengalami penderitaan, itu hanya karena mau menebus kita dari hidup kita yang
menuju kepada kebinasaan. Yesus menanggung semua penderitaan karena dosa kita. Yesus memikul semua dosa kita dalam tubuhnya. Dan kita beriman, penyerahan diri kita total kepada Tuhan membuat tidak ragu, tidak takut, tidak bimbang. Ayat terakhir saya baca buat kita. Roma pasal 5 ayat 9 katakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ada kepastian karena kita beriman apa yang Yesus lakukan. Darahnya tercurah di kayu salib. Dia rela mati ganti kita, supaya kita memiliki keselamatan yang kekal itu. Jadi hari ini Tuhan mau kita memiliki 3 unsur iman tadi. Iman yaitu tentang pengetahuan, persetujuan, dan pengandalan diri kepadanya. Saya sebagai hamba Tuhan, ketika saya mengerti rahasia ini, dan Roh Tuhan bekerja dalam diri saya, membuat kemanapun saya pergi, berhadapan dengan siapapun, dengan mantap menyaksikan bahwa tidak ada jalan lain. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya dapat diselamatkan. There is no other name is given under heaven people can be saved except in Jesus' name. Saudaraku, ketika orang tanya, Pak, berapa umurnya, Pak? Saya ungkapkan kata baru 65 lebih. Baru 65. Itu apa artinya? Saya tidak mau dikuasai pikiran saya dengan kondisi umur. Umur boleh bertambah, tapi roh Tuhan dan roh kita menjadi satu kesatuan. Roh kita tidak pernah tua, hanya tubuh ini yang tua. Dan semangat kita melayani kemanapun kita pergi, kita bisa bergairah. Kenapa? Karena hati yang gembira adalah obat. Artinya roh kita mengalami satu persekutuan yang dahsyat dengan roh Tuhan. Jadi kemanapun kita pergi, kita menjadi umat yang militan. Kata umat di sini semua termasuk umat. Walaupun ada berperan dari pendeta. Tapi yang pasti bahwa umat Tuhan, kita semua itu menjadi orang-orang yang menyampaikan tentang pesan Tuhan. Karena yang kita sampaikan bukan pengetahuan, tapi bagaimana pengalaman pribadi kita bersekutu setiap hari dengan Tuhan. Inilah membawa kepastian, keyakinan dalam diri kita. Dan kita tidak ragu. Kita ikut Yesus itu tidak ada kebimbangan lagi. Kapanpun waktunya kita berpindah dari dunia ini kepada tempat yang Tuhan siapkan, kita pasti bersama dengan Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tapi Roh Kudus yang menjabarkan ke dalam hati kami tentang firman-Mu, sehingga kami bukan hanya punya pengetahuan, bukan hanya sekedar tahu tentang Yesus atau setuju Yesus yang luar biasa, tapi betul-betul kami mengandalkan hidup kami sepenuhnya kepada Yesus, memberikan jamin kepastian. Karena Yesus berkata, aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti
tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Bapa. Ada kesatuan terjadi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu hari sampai selama-lamanya. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, selesai firman Tuhan sampaikan. Silakan kembali kepada host. Amin, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih buat firman-Nya. Firman yang sangat luar biasa hari ini, yang topik yang luar biasa. Umat Tuhan melayani dengan militan. Topik yang bagus. Mungkin kita mau bersharing sedikit atau ada pengalaman masalah melayani.